Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Rizkia Ramadhani, dan teman-teman saya, Halismar, Faridah, Findri, Devi, dan Elvira. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai interaksi antara metabolisme zat gizi makro. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah proses biokimiawi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi untuk menjadi energi atau ATP. Nah, zat gizi makro itu sendiri meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasannya ketika zat gizi makro ini semuanya bisa dipecah menjadi energi, hanya tergantung pada situasi dan kondisinya. Misalnya di dalam tubuh kita sedang stok banyak karbohidrat, maka untuk pembentukan ATP-nya itu lebih dominan menggunakan bahan dasar berupa karbohidrat. Lalu, kalau kita sedang tidak makan atau sedang berpuasa, itu yang akan dipecah di dalam tubuh kita itu adalah lemak atau lipid yang ada di bawah kulit kita. Atau jika karbohidrat dan lemaknya itu sudah sama-sama habis, maka protein harus dipecah lagi. Maka protein mau tidak mau harus dipecah untuk bisa menghasilkan energi. Jadi intinya ketiga zat gizi makro ini pada dasarnya merupakan bahan dasar pembentukan ATP, tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi di dalam sel itu sendiri. Untuk interaksi metabolisme ketika ketiga zat gizi makro akan dijelaskan oleh Farida. Nah, untuk hubungannya, yang pertama yaitu karbohidrat dipecah menjadi bentuk gula sederhana atau monosakarida, dan dari monosakarida diubah menjadi gliserol dari fosfat, kemudian diubah menjadi pirufat, kemudian diubah menjadi asetil CoA, kemudian memasuki siklus Krebs dan akan diproses lebih lanjut menghasilkan fosforilasi oksidatif. Dan dari semua proses ini akan menghasilkan energi dan menyisakan CO2 dan air. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak untuk lemak ini terjadi di dalam hati dibantu oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas. Sama seperti karbohidrat, lemak juga akan diubah menjadi zat sederhana yaitu asam lemak dan gliserol. Dari gliserol mengalami tahapan glikolisis yang berubah menjadi glicerolate fosfat, kemudian diubah menjadi pirufat, diubah lagi menjadi asetil CoA dan memasuki tahapan siklus Krebs. Kemudian masuk ke transport elektron. Sedangkan pada asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 dan yang mana akan langsung berubah menjadi asetil CoA dan kemudian lanjut ke siklus Krebs yang kemudian memasuki transport elektron sehingga menghasilkan lebih banyak energi. Dan yang terakhir yaitu ada protein. Protein sendiri akan dipecah menjadi asam amino. Sebagian besar asam amino akan digunakan untuk pembentukan protein baru sebelum masuk ke dalam respirasi. Sebelum masuk ke dalam respirasi, gugus aminonya harus dibuang dahulu melalui fenomena deaminase dan transminasi. Pada deaminase, asam amino berubah menjadi NH3 atau urea. Urea ini mengandung racun dan berbahaya, jadi akan dikeluarkan melalui urin. Sedangkan proses transminasi yaitu diubah menjadi asam keto, kemudian memasuki tahapan siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron untuk menghasilkan energi. Nah, pembentukan energi dari ketiga zat gizi ini dimulai dari karbohidrat, kemudian jika tubuh kita sudah kekurangan karbohidrat atau tidak ada lagi karbohidrat dalam tubuh kita, barulah lemak yang akan diubah menjadi energi. Dan jika karbohidrat dan lemak sudah habis diubah, maka eh, tersisalah protein yang akan diubah menjadi energi. Baik, selanjutnya ada molekul dan enzim yang berperan dalam proses metabolisme zat gizi makro. Yang pertama pada protein, pada proses pencernaan ada enzim protease. Enzim ini berfungsi untuk memecah ikatan peptida dalam protein dan mengubahnya menjadi peptida yang lebih kecil atau asam amino bebas. Enzim protease memiliki 3 enzim utama. Yang pertama ada pepsin yang terdapat pada lambung. Enzim pepsin ini
berfungsi memecah protein besar menjadi peptida yang lebih kecil, terutama bekerja pada ikatan peptida yang melibatkan asam amino aromatik seperti fenilalanin, dan enzim ini diproduksi dalam bentuk tidak aktif, yaitu pepsinogen yang diaktifkan menjadi pepsin di lingkungan asam lambung. Yang kedua, tripsin. Tripsin terdapat pada usus alus yang berfungsi mempecah protein dan peptida lebih lanjut setelah mereka dicerna sebagian oleh pepsin. Enzim ini diproduksi sebagai tripsinogen dalam bentuk tidak aktif oleh pankreas dan diaktifkan oleh enzim enterokinase di usus halus. Yang ketiga ada krimotripsin, enzim yang terdapat pada usus halus yang berfungsi menghidrolisis ikatan peptida pada asam amino aromatik dan bekerja sama bersama tripsin untuk melanjutkan pencernaan protein di usus halus. Enzim ini diproduksi dalam bentuk tidak aktif, krimotripsinogen, dan diaktifkan oleh tripsin di usus halus. Kemudian pada tahap deaminasi ada enzim glutamat dehidrogenase yang mengkatalis deaminasi oksidatif glutamat menghasilkan alfa ketoglutarat dan amonia. Lalu enzim serin dehidratase dan teronin dehidratase yang menghilangkan gugus amino dan serin dan treonin untuk menghasilkan piruvat atau asam alfa ketobutirat dan amonia. Lalu pada proses transaminasi ada enzim alanin aminotransferase yang memindahkan gugus amino dari alanin ke alfa ketoglutarat untuk membentuk piruvat dan glutamat. Lalu enzim aspartat aminotransferase yang memindahkan gugus amino dari aspartat ke alfa ketoglutarat menghasilkan oksaloasetat dan glutamat. Lanjut, enzim yang berperan pada metabolisme lemak di tahap lipolisis itu ada lipase hormon sensitif, enzim yang mengkatalisis pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol di jaringan adiposa. Lalu enzim lipoprotein lipase yang berperan dalam pemecahan trigliserida yang ada dalam lipoprotein menjadi asam lemak bebas dan gliserol, sehingga dapat diambil oleh sel-sel jaringan. Dan enzim lipase monogliserida yang berperan dalam pemecahan monogliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Di tahap beta oksidasi ada enzim asil-CoA dehidrogenase yang mengkatalisis langkah pertama dalam beta oksidasi, yaitu oksidasi asil-CoA menjadi enoyl-CoA sambil menghasilkan FADH2. Lalu enzim enoyl-CoA hidratase yang mengubah enoyl-CoA menjadi L3-hidroksiasil-CoA dengan menambahkan molekul air. Yang terakhir, enzim hidroksiasil-CoA dehidrogenase yang mengoksidasi L3-hidroksiasil-CoA menjadi 3-ketoasil-CoA menghasilkan NADH. Di tahap lipogenesis ada enzim asetil-CoA karboksilase yang mengkatalisis langkah pertama dalam sintesis asam lemak, yaitu pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA yang merupakan langkah pengatur utama dalam lipogenesis. Dan fatty acid sintase, yaitu enzim yang melakukan sintesis asam lemak dengan menambahkan unit malonyl ke asetil-CoA menghasilkan rantai lemak asam yang panjang. Lalu enzim 3-fosfat asitransferase yang mengkatalisis esterifikasi gliserol 3-fosfat dengan asam lemak yang merupakan langkah awal dalam sintesis trigliserida. Lalu pada transfer lipid itu ada enzim lipoprotein lipase yang menghidrolisis trigliserida dalam kilomikron dan lipoprotein densitas sangat rendah, menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol yang dapat diambil oleh jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Selanjutnya ada molekul dan enzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu ada proses glikogenesis, yaitu ada enzim glucokinase, yaitu yang mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian ada enzim fosfoglucomutase
fosforilasi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat. Kemudian ada enzim UDP glukosa pirofosforilase membantu dalam pembentukan UDP glukosa. Dan ada glikogen sintase, kemudian ada enzim percabangan yang akan membantu dalam proses pembentukan glikogen. Kemudian tahap yang kedua, yaitu ada glikogenolisis, yaitu tahap pemecahan glikogen menjadi glukosa. Dilibatkannya enzim glikogen fosforilase, yaitu tahap proses fosforilase glikogen. Kemudian glukosa 1 fosfat akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat yang dibantu oleh glukomutase. Dan yang langkah terakhirnya adalah defosforilasi glukosa 6 fosfat oleh enzim glukosa 6 fosfat. Kemudian pada tahap glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi piruvat dalam keadaan aerob atau akan diubah menjadi asam laktat dalam keadaan anaerob. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini yaitu ada fosfofruktokinase 1, aldolase, triosa fosfat isomerase, gliserol dehidrat 3 fosfat dehidrogenase, fosfogliserat kinase, fosfogliserat mutase, enolase, dan piruvat kinase. Kemudian pada tahap gluconeogenolisis, yaitu pembentukan glukosa dari glikogen dari sumber non-karbohidrat, yaitu ada enzim piruvat karboksilase, piruvat dehidrogenase, fosfoenol piruvat karboksilase, piruvat kinase, gliserol kinase, heksakinase, glukokinase, dan glukosa 6 fosfat. Dan yang keenam yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah proses untuk mengkatabolisme energi asetil-CoA menghasilkan koenzim terreduksi. Nah, pada tahap ini itu akan menghasilkan 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 4 molekul CO2. Ya, dengan bantuan enzim sitrat sintase, akonitase, isositrat dehidrogenase, aketoglutarat dehidrogenase, suksinil-CoA, suksinat dehidrogenase, fumarat hidratase, dan malat dehidrogenase. Selanjutnya faktor-faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro diantaranya 1. Kurangnya pengetahuan mengenai bahan makanan yang mengandung gizi. Pengetahuan terkait gizi seimbang memiliki peranan penting yang sangat berpengaruh dalam pemanfaatan serta penentuan bahan makanan yang benar. Maka dari itu dapat memperoleh keadaan gizi yang seimbang. Banyak masalah gizi yang dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan tentang gizi. Pemahaman tentang gizi merupakan landasan penting dalam menentukan seseorang dalam mengonsumsi makanan yang mempengaruhi status gizinya. Kemudian yang kedua itu kebiasaan atau pantangan makanan. Pantangan dalam mengonsumsi makanan tentu dapat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan atau kepercayaan yang dapat dalam masyarakat setempat. Hal ini terlihat bahwa setiap daerah mempunyai pola makan tertentu, termasuk pola makan ibu hamil dan anak yang disertai dengan kepercayaan akan pantangan, tabu, dan anjuran terhadap beberapa makanan tertentu. Sekelompok masyarakat ini membentuk aturan yang termodifikasi tentang makanan atau kombinasi makanan yang tidak boleh dimakan. Asal-usul larangan ini beragam, seperti motivator dan fase tertentu dalam siklus hidup manusia. Yang ketiga, itu keterbatasan penghasilan keluarga. Tingkat penghasilan juga memiliki peran penting dalam menentukan pilihan makanan yang dibeli. Pendapat merupakan faktor kunci yang memengaruhi kualitas dan banyaknya makanan yang akan dikonsumsi keluarga. Jika ketersediaan pangan di keluarga tidak memadai akibat kemiskinan, hal tersebut dapat menimbulkan masalah gizi, yaitu kurang gizi ataupun masalah gizi buruk. Penelitian dilakukan oleh Margawati pada tahun 2020 diketahui bahwa pola makan yang seseorang dapat dipengaruhi oleh besar saku. Besar uang saku, semakin besar uang saku akan memberikan daya beli yang besar juga, sehingga makanan yang dibeli bisa beragam dan berkualitas. Jadi, sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi status gizi karena salah satu komponen dalam sosial ekonomi yaitu pendapatan, dapat menentukan pemenuhan bahan pangan suatu keluarga.
Yang keempat, itu penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah faktor lain yang penting memengaruhi status gizi seseorang secara langsung. Penyakit infeksi serta kondisi gizi yang menggambarkan dua hal yang sangat memengaruhi. Penderita penyakit infeksi seringkali mengalami penurunan nafsu makan. Hal ini berdampak pada kurangnya atau asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Saat keadaan tubuh yang menderita penyakit infeksi disertai dengan demam, tubuh memerlukan zat gizi tambahan agar dapat mengimbangi peningkatan metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya itu pola konsumsi makan. Pola konsumsi memengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro, karena cara dan jumlah asupan makanan yang dikonsumsi berperan besar dalam mengatur efisiensi tubuh dalam mencerna dan menyerap zat gizi tersebut. Selanjutnya, faktor keturunan, gaya hidup, dan faktor lingkungan. Genetik atau faktor keturunan juga dapat mengaruhi status gizi, karena jumlah unsur lemak dalam tubuh juga bergantung dengan genetik yang diturunkan oleh orang tua. Kemudian gaya hidup seperti citra tubuh dan aktivitas fisik, di mana citra tubuh atau body image itu merupakan profesi seseorang yang meliputi kepuasan terhadap bentuk tubuh dan kepuasan terhadap berat badan, juga orientasi tubuhnya. Body image terbagi menjadi dua, yaitu body image positif dan body image negatif. Individu dengan body image negatif cenderung tidak puas dalam bentuk tubuhnya dan menyebabkan turunan rasa percaya diri sehingga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang menurutnya ideal. Salah satunya merupakan diet yang ketat dan tidak sehat yang kemudian menyebabkan masalah gizi. Selain itu, aktivitas fisik juga mengaruhi interaksi metabolisme zat gizi makro, di mana seseorang yang malas melakukan aktivitas fisik cenderung memiliki status gizi dalam kategori kegemukan maupun obesitas. Begitu pula sebaliknya. Saat seseorang rajin melakukan aktivitas fisik, metabolisme tubuh akan lancar, dan kemudian faktor lingkungan seperti pengaruh budaya dan agama, serta kepercayaan yang erat hubungannya dengan pantangan makanan. Yang terakhir itu kebiasaan makan sejak kecil, di mana pola makan sejak kecil memudahkan metabolisme interaksi gizi makro, karena tubuh beradaptasi dengan jenis dan proporsi makan yang dikonsumsi secara konsisten. Kebiasaan makan ini melatih sistem pencernaan, meningkatkan produksi enzim tertentu, dan membentuk mikrobiota usus yang sesuai untuk mencerna zat gizi makro yang sering dikonsumsi. Adaptasi ini membuat tubuh lebih efisien dalam metabolisme dan menyerap energi dalam makanan, sehingga mendukung pertumbuhan dan kesehatan optimal sepanjang hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Halis. Oke, selanjutnya adalah tentang organ yang berpartisipasi. Next. Oke. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau dalam interaksi metabolisme zat gizi makro itu dari karbohidrat, protein, dan lemak itu kan saling berinteraksi. Nah, kita harus tahu nih, organ-organ apa saja sih yang berperan dalam proses metabolisme tersebut. Nah, organ yang berperan itu yang pertama adalah hati. Dalam metabolisme karbohidrat, itu hati ini sebagai tempat penyimpanan glikogen. Seperti yang kita tahu sendiri, glikogen merupakan cadangan energi dari proses glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, selain itu juga, hati ini dapat mengkonversikan kembali glikogen tersebut menjadi glukosa saat tubuh kita kekurangan energi. Dan saat kita kebanyakan makan karbo nih, nanti hati merupakan salah satu tempat untuk membuat karbohidrat tersebut menjadi asam lemak yang nanti akan ditransportkan ke jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang dalam bentuk asam lemak. Nah, selanjutnya itu dalam metabolisme protein, hati ini dapat mengolah asam amino atau menyerap asam amino yang sudah dibentuk di usus halus tadi menjadi protein plasma dan menghasilkan urea untuk membuang amonia. Nah, zat ini merupakan zat yang jika bertumbuk itu dapat menjadi racun, sehingga nanti dikeluarkan dari proses metabolisme ini di hati dalam bentuk urin. Selain itu juga dapat membentuk keton sebagai energi berbagai jaringan yang ada di dalam tubuh yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya dalam metabolisme lemak, nah terjadi proses metabolisme lemak ini
hati ini tempat memproduksi lipoprotein dan menyintesis asam lemak tersebut dan kolesterol. Next. Organ yang kedua adalah lambung. Nah, dalam metabolisme protein ini, dalam metabolisme karbo dan lemak itu nggak ada proses metabolisme, tetapi di lambung itu terjadi proses metabolisme protein karena protein itu nanti dicerna oleh enzim pepsin dalam lambung akan menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Nah, untuk mulut sendiri itu terjadi reaksi enzimatik sekaligus reaksi kinetik. Nah, kalau reaksi kinetik itu saat kita mengunyah gitu. Nah, ini terjadi pada protein dan lemak. Jadi dia tidak ada proses metabolisme. Sedangkan dalam karbohidrat terjadi proses metabolisme yaitu gula yang lebih kompleks tadi ketika kita makan karbohidrat itu akan terpecah menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, untuk organ yang keempat adalah usus halus. Nah, kalau dalam metabolisme karbohidrat, usus halus ini akan menguraikan oligosakarida yang tadi menjadi monosakarida, misalnya kayak glukosa, fruktosa, dan galaktosa, yang akan nanti diserap ke aliran darah. Sedangkan dalam metabolisme lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida, lalu diserap dalam bentuk kilomikron, yang kemudian dibawa ke sistem limfatik sebelum masuk ke aliran darah. Next. Oke, kalau dalam metabolisme protein diserap sebagai asam amino. Jadi kan usus halus ini akan membentuk protein tersebut menjadi asam amino, kemudian dimasukkan ke hati. Lalu sebelum itu akan dikelola oleh enzim di usus. Selanjutnya adalah organ dua yang terakhir adalah otot dan jaringan adiposa. Nah, kalau otot ini tempat menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, bedanya ini nanti akan digunakan saat kita melakukan aktivitas fisik, misalnya kayak olahraga, kita misal kalau lagi banyak aktivitas fisik contohnya kan. Nah, kalau protein, dalam metabolisme protein, otot ini dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan melalui proses gluconeogenesis bila persediaan glukosa dari karbohidrat tadi rendah. Nah, kalau jaringan adiposa ini berkaitan dengan metabolisme lemak, di mana tempat penyimpanan utama trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Saat kebutuhan energi meningkat, lemak ini tuh dapat dilepaskan menjadi asam lemak bebas dan akan digunakan untuk membuat energi. Next. Oke, sekian presentasi dari kami tentang interaksi antara zat gizi makro. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.